Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Altan Motor Channel. Ini kebetulan kita mau sharing lagi, guys ya. Di depan kita ada sebuah motor KLX. Nah, ini kita mau servis. Namun bukan masalah servis karbu ya, servis karbu yang akan kita bahas, melainkan cara setting karet vakum di KLX ya, guys ya. Ini bisa diaplikasikan di Yamaha Mio Karbu, Mio Sporty ataupun Mio Soul. Karena ini sudah kita lakukan sudah di beberapa motor ya, makanya baru bisa kita sharing ke teman-teman. Takutnya kalau masih awal-awal kita menemukan trik ini ataupun teknik ini, takutnya malah di semua motor nanti akan berbeda hasilnya, guys ya. Nah, ini untuk di bagian karburatornya memang cukup kotor. Nah ya, nah di bagian sini ini sudah sedikit kita kuas-kuas sih memang ya. Intinya kalau untuk pembersihan di karburator, saya rasa untuk teman-teman sudah paham ataupun sudah bisa, karena kan sekedar kita kuas-kuas dan kita campurkan dengan sebuah cairan karbu cleaner untuk membantu proses pelepasan kerak ataupun kotoran yang ada di karburator ini ya. Jadi ini untuk awalan kita skip dulu untuk masalah pembersihan karbu. Saya anggap teman-teman sudah paham. Nanti akan kita lanjut ke bagian setting karet vakum ya, guys ya. Sebelumnya mungkin ada teman-teman yang baru awal menonton video ini. Untuk pembersihan karburator, usahakan di tempat jarum pelampungnya ini kita kita bersihkan menggunakan kompon ataupun pasta gigi bisa ya. Nah, seperti ini komponnya udah cair ya, guys ya. Nah, kita oleskan seperti ini aja. Aduh, nggak fokus ya, mohon maaf. Nah, lalu kita oleskan seperti ini. Tuh ya, seperti ini aja. Bisa diulangi 3 sampai 4 kali nggak masalah ya, karena sifat kompon kan nggak akan mengikis permukaan ataupun bagian dari kuningan ini. Setidaknya dia lebih melicinkan ataupun membersihkan. Nah, sudah seperti ini teman-teman lanjut bersihkan menggunakan bensin dan bantuan karbu cleaner ya. Sesudah itu nanti akan kita lanjutkan lagi, guys ya, untuk penyetingan di skep vakum ya. Oke, kita skip dulu. Nah, untuk pembongkaran kita lupa untuk menjelaskan ya, guys ya. Jadi untuk pertama-tama teman-teman buka bodi bagian samping ini, baut satu deh ya, ada di sini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, dia ada baut 8, ini kita buka. Lalu di sini ada baut untuk jok ya, kita buka juga. Di sebelahnya pun sama, kita tarik joknya. Lalu kemudian tangkinya, baut tangkinya ada di sini. Ini sudah terlepas, teman-teman jangan langsung angkat di bagian belakangnya, melainkan teman-teman tarik dulu mundur. Kalian tarik mundur, kalau bagian depan sudah nggak menyangkut di bagian kenoknya ini, nah baru dimajuin lagi, baru kemudian bagian belakang angkat ya, supaya nggak nyangkut di bagian sini, karena nyangkut di keran bensin ya, guys ya. Lalu selanjutnya teman-teman tinggal bongkar aja di bagian klem-klemnya sini, lalu tinggal angkat ya. Jadi nggak ada trik khusus sih, saya rasa masih mudah ya, masih gampang ya. Nah, oke, ini sebagian sudah kita bersihkan. Kira-kira seperti ini ya. Untuk main jetnya dan pilot jetnya masih standar semua. Nanti kita pasang kembali, kita rakit. Dan kemudian kalau untuk di bagian pelampungnya, cara menyetelnya, ini kan kondisi mana ya, sebentar. Jadi kalian harus perhatikan di bagian penyetelnya ini ya. Nah, biasanya kan ini mulai terkikis tuh ataupun habis. Kalau kelihatan nggak? Kalau segini sebenarnya masih toleransi ya, nggak terlalu dalam. Kalau sudah terlalu dalam, lebih baik teman-teman ganjel menggunakan kaleng bekas karbu cleaner ataupun kaleng bekas seperti lah segar itu, guys, yang lebih lembut. Nah, kalau ini kebetulan masih di jarak aman ataupun di cekungan yang masih aman lah kira-kira ya. Jadi kalau untuk ratanya tuh kan kelihatan ya, bagian posisi tengahnya kira-kira sejajar dengan ini deh, gitu aja. Ataupun bisa kita dalemin lagi ini. Yang penting di bagian lubang jarumnya ini tadi sudah kita beri kompon ya, menggunakan cotton bud. Ini kita masukin lagi sedikit.
Nah, kira-kira seperti ini. Lalu ini kita masukin aja. Kelihatan ya. Nah, untuk posisi mungkin kalian ada yang mempertanyakan. Jadi ketika ini kita pasang, jangan lihat dari mentoknya pelampung ini guys ya. Jadi misalnya mentoknya kan segini tuh habis, cuman kita lihat mentoknya si jarum ini bergerak. Nah, ini kita lihat, kita gerakan ya. Tuh jarum yang ada di sini. Set. Nah, ini kan udah berhenti nih, ini udah mentok. Nah, mentoknya kan pelampung ini sejajar ya, kurang lebih sejajar dengan garis, dengan permukaan karbu lah gitu aja. Nah, kita lihat. Nah, berhenti. Itu sejajar. Semakin bensin penuh kan tetap semakin menekan si jarum ini agar untuk menghentikan aliran bensin gitu. Makanya kalau karburator punya kalian ataupun ya tipe apa aja, ketika posisi standby ataupun parkir lain sebagainya mengalami banjir ataupun netes di bagian pembuangan di karbu ini, berarti ada masalah di bagian sini. Nah, itu bisa untuk tahap awal, tahap sebelum kita ganti part, lakukan aja dulu digosok-gosok menggunakan kompon dengan bantuan cotton bud gitu ya. Jadi biasanya untuk jarum itu jarang sih sampai mengganti baru gitu ya. Jadi saya rasa kalau yang lama masih bisa diakalin, ataupun kalau masih saja bisa diganjel menggunakan seng yang saya bilang tadi ya guys ya. Oke, ini tinggal kita tutup, lalu nanti kita lanjut ke bagian setting karet vakumnya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke pembenahan ataupun setting di bagian karet vakumnya. Sebelumnya teman-teman bersihkan dulu karet vakum ini menggunakan sabun ya, air sabun, jangan menggunakan bensin, karena sifat bensin akan mengeraskan ataupun membuat struktur karet ini nantinya akan berubah. Jadi sekali lagi catatan buat teman-teman, bersihkannya menggunakan sabun, jangan bensin ya. Kita gosok-gosok seperti ini, dan di bagian sekepnya bila perlu gosok lagi dengan kompon ataupun pasta gigi setidaknya agar lebih licin, yang membuat naik turunnya nanti lebih halus gitu ya. Ataupun di bagian sini juga nggak apa-apa. Tuh di kompon seperti ini biar agak lebih licin nantinya. Oke, sekarang kita lanjut ke triknya yang biasa kita atasi. Ini termasuk penemuan baru ya guys ya untuk saya pribadi, atau kalau teman-teman lain yang sudah pernah melakukannya. Nah, jadi kita menggunakan bahan ataupun bukan alat ya, bahan seperti ini. Ini bisa ditemukan di komponen karbu cleaner ya. Nah, kalau teman-teman beli karbu cleaner kan dapat selang ininya nih, ataupun chain loop oli rantai, itu pasti dapat pipet ataupun sedotan ataupun selang yang seperti ini. Nah, ini fungsinya nanti untuk kita ganjal di bagian lubangnya sini, lubang yang ada di skepnya ini. Jadi kita buat lebih kecil lagi. Kenapa kita buat lebih kecil? Karena logikanya seperti ini guys ya. Kalau lubang ini kita buat lebih kecil, setidaknya nantinya dorongan di skep ini akan lebih cepat. Nah, contohnya seperti ini deh. Ini misal kita pasang ya. Nah, nantinya ketika tuh butterfly ini ataupun koin ini nanti bergerak ataupun terbuka, karena ini kita lakukan bukan posisi langsam ya. Ketika berakselerasi, akselerasi itu kan artinya gas kita mainkan, otomatis koin ini akan membuka. Nah, ketika koin ini akan membuka, otomatis udara itu akan lebih banyak masuk di bagian sini nih. Nah, bagian belakang karbu ini yang berhubungan dengan filter udara. Ketika udara masuk, otomatis kan akan mendorong si piston ini naik ke atas. Nah, kalau lubang ini semakin besar, otomatis kan ketika udara lewat itu malah nantinya akan banyak bocor masuk ke bagian sela-sela lubang ini nih. Gitu. Jadi akan memperlambat piston ini untuk naik. Kalau kita kecilkan kan otomatis lebih cepat ya naiknya ya. Nah, kenapa pabrikan membuatnya sudah didesain seperti ini bang? Nah, karena kan performa mesin ataupun karburator yang kita karburator motor yang kita pakai kan tentunya nggak selalu seperti awal kita membelinya ataupun awal kita memakainya seperti baru lagi gitu kan. Otomatis kan semakin iring berjalan berapa bulan, berapa tahun, otomatis kan performa dari mesin ataupun
komponen di karburator ini tentunya akan berubah ya guys ya. Makanya ini kita kecilkan. Nah, fungsi ini sebenarnya apa sih lubang ini bang? Nah, lubang ini kan fungsinya ketika nanti ini naik, piston ini naik, kalau lubang ini nggak ada, dia nanti turunnya akan sulit gitu loh, kayak mampet gitu ya. Makanya dikasih lubang seperti ini agar ibaratnya kita bocorkan tekanannya ataupun kompresinya. Nah, biar lebih gampang gitulah, intinya kan seperti itu ya. Contohnya sih kalau kita membuka apa ya, piston mungkin ya, piston cakram misal kita dorong, kalau kaliper itu buntu otomatis nggak bisa kita dorong kan. Kalau piston itu kita lubangin otomatis lebih gampang tapi keluar. Nah, jadi fungsi dari lubang ini seperti itu. Nah, gini misalnya ya, set, dari sini deh. Nah, udara masuk, dia akan mendorong piston set. Ketika gas kita turunkan ataupun koin ini tertutup, otomatis piston ini dia akan turun. Nah, kalau di sini udara masih banyak, nah fungsi dari lubang ini, nah udara itu nanti akan dimasukkan ke bagian ruang dalam sini, makanya biar cepat turun. Nah, lalu bagaimana jika nantinya akan kita ganjal? Nah, kita ganjal otomatis turunnya lama dong. Nah, kalau turun lama kan itu bisa diakali dengan per yang masih standar. Karena gini ya, kebanyakan karburator vakum itu settingannya itu berbeda-beda. Ada yang tipe lost per, nggak pakai per gitu ya, nggak pakai per, ataupun pernya dipotong sedikit, itu baru ketemu settingannya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, dari yang saya amati, trik ini sudah kita lakukan juga di Mio Karbu ya, karburator vakum Mio Sporty, Mio Soul ataupun Beat Karbu. Ya, alhamdulillah ada perubahan ya guys ya. Jadi ini nggak masalah, kita ganjelnya kan ini nggak terlalu besar ya. Nah, kalau tipe apa ya, tipe Mio ya. Kalau tipe Mio kan memang dia lubangnya, nah seandainya teman-teman ketemu dengan lubang yang sudah dibesarkan, nah itu triknya gimana lagi bang? Kalau lubangnya sudah besar, untuk awalan teman-teman bisa gunakan sedotan air mineral itu ya, yang versi kemasan gelas itu kan, sedotannya ataupun pipatnya kan lebih besar dia, jadi bisa diganjelin dulu lalu ditimpa dengan yang ini gitu ya. Nah, kalau ini kan ini lobok nih, tuh ya, nggak keset ataupun nggak seret. Ini kita menggunakan bantuan lem ya nantinya ya, lem apa sih kalau kita biasa bilang lem Korea ya. Nah, ini kan kurang besar, ini bisa kita besarkan dulu menggunakan ya media apapun lah ya. Ini kita gunakan tang sepi ataupun snap ring. Ini kita megarkan seperti ini. Kita rasakan dulu di lubang seketnya ini ya. Tuh, kalau sudah mulai keset baru bisa dilem. Ini masih kurang ya. Kita besarkan lagi. Nah, ini udah mulai keset nih. Nah, setelah seperti ini teman-teman lem dulu, sudah mulai mengering baru bisa potong ya menggunakan cutter ya, biar lebih rapih ataupun presisi. Oke, kita tutorialkan dulu. Sebentar kita ambil lemnya ya. Nah, lem seperti ini guys ya, terserah sebutan di daerah teman-teman apa ya. Kita menyebutnya lem Korea sih. Nah, ini kita coba pasin lagi. Nanti akan kita jelaskan lagi cara kerjanya, biar teman-teman paham ya. Mungkin durasinya agak panjang, nggak apa-apa lah, setidaknya teman-teman dapat ilmunya, dapat ya, kita sama-sama sharing ya. Kalau ada pengalaman di teman-teman ya monggo silakan bagikan di kolom komentar, karena kita kan di sini sama aja dengan diskusi ya, cuman nggak via online melainkan offline ya guys ya. Dan mohon maaf juga kalau kita kadang balesnya agak lama ataupun nggak kita bales ya. Nah, oke, cukup ya. Ini kita teteskan dulu lem. Ini nanti kalau ada yang nanya ini lepas nggak bang? Insya Allah nggak lepas ya dari yang sudah-sudah. Makanya kita buat tutorial ini ataupun trik ini sudah melakukan riset ya. Sudah beberapa motor, udah banyak sih. Baru kita berani untuk share ke teman-teman. Mudah-mudahan ada gunanya ya ataupun manfaatnya. Nah,
Oke, kita selipkan seperti ini. Tuh ya, jadi biarin dulu, biarkan mengering, apa ya bahasa halusnya. Biarkan mengering, lalu nanti teman-teman iris menggunakan cutter biar lebih presisi. Jadi ini kita diamkan. Ini sudah mulai mengering, lalu kita contohkan deh ya, biar lebih detail. Teman-teman ada yang nanya juga lagi, cara ngirisnya gimana bang? Kita presisikan ya. Nah, tuh ya. Kalau teman-teman masih ragu, bisa silakan tetesin lagi lem di sini. Kalau ada ceceran sedikit seperti ini ya dibuang nggak apa-apa, dibiarkan nggak apa-apa karena kan nggak terlalu tebal ya. Nah, bisa diseset seperti ini ataupun diiris ya. Nah. Oke, jadi kira-kira seperti ini, lubangnya sudah semakin mengecil dan kita jelaskan lagi cara kerjanya. Oke, udara masuk melalui sini, piston terangkat, set. Nah, lalu koin ini menutup, otomatis masih ada udara yang terjebak di bagian sini ya. Nah, gimana caranya piston ini turun? Ya melalui lubang ini tadi. Kalau piston ini kita tekankan, otomatis udara itu dipaksa untuk keluar lewat lubang sini nih. Gitu ya guys ya. Nah, kalau ini dikecilkan otomatis kan semakin susah bang. Nah, makanya ada fungsi per di sini gitu ya. Nah, sekarang kita contohkan deh. Seandainya ini belum kita ganjel ataupun belum kita kecilkan lubangnya, dengan performa mesin yang sudah mulai low ataupun daya hisapnya sudah mulai lemah. Jadi ketika mesin ini menghisap, udara masuk, set, dia nggak kuat. Nah, ditambah lagi per ini yang nekan terus ke bawah. Per nekan ke bawah, ini mau udara itu mau ngangkat piston ini nggak bisa, tentunya kan akan lemot. Jadi nggak seirama, bukaan gas itu nggak seirama dengan naiknya piston. Jadi tenaga yang dihasilkan tidak ada, karena kan di sini ada per. Nah, makanya kenapa terkadang karburator vakum itu nggak dikasih per malah lebih enak, yaitu tadi karena daya hisapnya sudah mulai melemah, otomatis kan kalau tidak ada per lebih mudah terangkat dia, set gitu kan, karena daya hisapnya sudah tidak kuat ataupun sudah lemah. Nah, kalau ada per kan otomatis udah ngisepnya lemah, mendorong piston ini lemah, ditambah lagi ada pernya, ya otomatis nggak bakal gerak si piston ini ataupun skep ini. Makanya terjadi tenaga yang dibilang lemot gitu ya, nggak responsif. Nah, mudah-mudahan paham ya, sampai di sini kira-kira paham. Dan ini sudah kita kerjakan untuk penyumpalan lubang ya, dengan diameter setidaknya lebih kecil dari standar. Nah, setelah itu teman-teman jangan langsung tutup ya di bagian, jangan langsung pasang per. Jadi ini kita sama saja setting per dulu, pernya ini sudah bener nggak kekuatannya ataupun kekencangannya seperti ini. Makanya saya bilang balik lagi ke performa dari mesin motor-motor kalian ya. Makanya kan kita belum tahu mesin ini performnya seperti apa, daya hisapnya kuat enggak. Jadi ini kita biarkan dulu, jangan kita tutup ya. Ini kita pasang dulu aja di motornya ya. Oke, jadi sekarang kita mulai pasang. Nah, kalau teman-teman bingung ini tali gasnya kemana aja nih, ya tinggal pelintir aja gasnya, yang mana yang narik ya. Nah, ini narik, berarti kan kita lihat dari sininya, jelas nggak? Nah, ini narik berarti ada di bagian sini. Nah, makanya ketika pemasangan ataupun pelepasan klemnya ini kita lepas sampai habis ya, biar bisa kita mundurin agar karetnya ini bisa lebih fleksibel. Nah, ini udah masuk. Oke, udah kita isi bensin ya. Kita lewati selang ini dulu, kita tidak usah gunakan tangki. Lalu kalian selanjutnya, ini per nggak usah kita pasang, kita tutup aja seperti ini dulu ya. Lalu motor coba kita hidupkan, nanti kita jelaskan lagi ya. Oke, jangan hiraukan suara mesinnya ya. Nah, setelah hidup seperti ini kan tanpa per ya guys ya. Nah, ini kita tutup, kita tahan aja menggunakan tangan, lalu coba kita gas. Gas kita apa ya? Kita buat responsif ya bukaannya.
Oke, dia nggak ada kendala ya, lancar. Coba kita pelintir dengan pelan-pelan ataupun secara bertahap. Coba kita mulai. Kita buka sedikit aja. Oh, seperti itu ya suaranya ya. Seperti berebut nggak stabil. Seperti skep harusnya mengangkat, dia nggak mau ngangkat. Tuh ya, seperti nggak beraturan. Tuh kan kelihatan di sini nih, nggak stabil. Sekarang coba kita kasih per. Kita pasang pernya. Pernya kita pasang. Lalu coba kita pelintir gasnya sedikit aja, kita buka. Tuh langsung naik ya. Nah sekarang tanpa per. Oh dia langsung mau mati. Coba kita pasang pernya. Tuh dia terlambat turun. Ya lihat ya, bisa teman-teman lihat ya. Nah ini kita coba. Oh ya dia mati. Coba kita hidupkan lagi. Bensinnya kita isi dulu. Sekarang ini pernya kalau kita lihat standar ya guys ya, belum dipotong, masih sesuai ukurannya sepertinya. Nah ini kan nggak turun tuh, nah harus diginiin. Nah sekarang kita pasang pernya, kita urut perlahan. Biasanya kalau tipe vakum ini harus kita urut perlahan ya, untuk mendapatkan awalan ya, ataupun akselerasi awalnya. Nggak langsung kita betot ya. Kalau kita betot habis tentunya enak, cuman kan kalau di perjalanan ataupun kita reading kan gas itu nggak langsung, kadang kita buka gas penuh ya, kadang kan lambat gitu ya. RPM-nya langsung cepet naiknya. Dia langsung turun ya. Oke. Ini kita pelintir sedikit saja deh. Dia langsung naik ya, langsung seperti teriak. Oke, kita setel dulu skrup udaranya, setelan udaranya. Yang penting poin utama tentang setting karet vakum sudah kita bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Intinya catatan skep vakum ini ketika sudah diganjal menggunakan bekas pipet ataupun selang tadi, harus kita kasih per ya. Nah untuk panjang pendeknya per itu sesuaikan saja dengan feel teman-teman lah. Jadi tetap di setting lagi. Cuman setting seperti ini aja, nggak perlu kita bawa reading, sudah terasa bedanya. Apalagi kalau teman-teman mekanik tentunya pasti akan merasakan perbedaannya dari awal kita bejek gas ataupun melintir gas ya guys ya. Oke, cukup sekian, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di Altan Motor Channel, tonton video yang lain. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat ya guys ya. Dan jangan lupa juga ditunggu subscribe-nya, diklik loncengnya, lalu diklik yang tulisan semua, jadi agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya, di share ke medsos teman-teman semua ya guys ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan mohon maaf kita sudah gak rutin upload ya. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi akan kita share lagi tentang video penyetingan karet vakum Mio ataupun Beat ya guys ya. Oke, cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.